Halo, salam siswa berprestasi, salam siswa pembelajar. Kembali lagi di kelas biologi, gudangnya informasi pengetahuan dan pendidikan. Hari ini kita akan belajar tentang dasar pewarisan dan hukum Mendel. Nah, apa yang perlu kita pelajari dalam video kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hukum Mendel atau percobaan Mendel. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang terminologi atau istilah yang sering dijumpai dalam materi genetika. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari persilangan monohibrid. Baiklah, yang pertama kita bahas mengenai percobaan Mendel. Nah, ada beberapa alasan mengapa Mendel memilih kacang ercis atau Pisum sativum sebagai objek dalam penelitiannya. Nah, yang pertama, karena kacang ercis itu mudah sekali untuk tumbuh. Ya, yang kedua, karena kacang ercis berumur pendek. Yang ketiga, kacang ercis mudah melakukan penyerbukan sendiri atau autogami dan penyerbukan silang atau bastar. Kenapa bisa dia lakukan seperti ini? Karena kacang ercis merupakan kelompok bunga sempurna yang mana memiliki bagian-bagian bunga secara lengkap. Dan yang terakhir adalah keturunan dari kacang ercis ini banyak dan bervariasi, ya, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai objek dalam penelitian. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang terminologi dalam genetika. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, terminologi ini adalah istilah, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang parental atau yang sering disimbolkan dengan huruf P. Nah, itu merupakan induk atau orang tua atau tetua. Nah, misalnya parental, ya, seperti kacang kapri, bunga mawar, pohon mangga, ya. Jadi kalau ditemukan nanti misalnya ada soal kacang kapri berwarna merah disilangkan dengan kacang kapri berwarna ungu, maka parentalnya adalah kacang kapri berwarna merahnya tadi dan juga kacang kapri berwarna ungunya. Oke. Nah, istilah yang kedua adalah filial atau keturunan. Nah, keturunan ini bisa sampai F1, F2 dan seterusnya. Selanjutnya, gen. Gen merupakan segmen tertentu dari DNA yang ada di dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Ya, gen ini sering disimbolkan dengan huruf. Selanjutnya, genotip. Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen, ya, tetapi tidak tampak dari luar. Jadi, genotip ini merupakan hasil terjemahan dari gen itu sendiri, tetapi masih dalam bentuk huruf, ya, atau kode. Nah, seperti yang kita lihat di sini, genotip itu berupa misalnya U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Nah, U besar ini ada makna yang akan diinterpretasikannya. Misalnya, ini mewakili warna ungu, ini mewakili warna kuning, atau ini mewakili warna biru. Ya, jadi semua kode ini ada makna yang akan diterjemahkannya. Nah, selanjutnya adalah fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar yang dapat kita amati. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti warna, kemudian bentuk, ya, ukuran, sifat, dan lain-lain. Nah, itu yang fenotip, ya. Dan selanjutnya adalah alel. Alel itu merupakan pasangan gen, ya. Pasangan gen seperti A besar, ini pasangan gen, A besar, A kecil, A kecil, ini juga adalah pasangan gen, ya. Nah, selanjutnya adalah gamet. Gamet adalah istilah dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, gametnya A, kemudian A kecil, U besar, U kecil, dan seterusnya. Ini adalah gamet. Nah, selanjutnya ada dominan. Dominan adalah sifat yang lebih kuat atau lebih banyak muncul pada keturunan. Jadi dominan nanti akan menutupi sifat yang resesif. Nah, dominan selalu disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya A besar, U besar, dan seterusnya. Nah, lanjut. Resesif adalah sifat yang lebih sedikit atau lebih lemah muncul pada keturunan, sehingga dia senantiasa tertutupi oleh sifat dari dominan.
Dan resesif selalu disimpulkan dengan huruf kecil, ya, A kecil, U kecil. Nah, selanjutnya ada intermediate. Intermediate merupakan sifat yang sama-sama kuat muncul pada sebuah keturunan. Nah, misalnya dalam kasus intermediate, M besar berwarna merah disilangkan dengan M kecil berwarna putih, menghasilkan M besar berwarna merah, M kecil berwarna merah muda, dan M kecil berwarna putih. Nah, karena tadi gen M besar dan M kecil ini sama kuat, sehingga menghasilkan warna baru yang menjadi warna antara merah dan putih. Jadi ingat, intermediate akan menghasilkan keturunan yang baru, ya, keturunan yang baru berupa warna. Nah, lanjut, homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sama kuat. Nah, misalnya A besar, U kecil. Homozigot itu sendiri ada homozigot dominan dan ada homozigot resesif. Contoh dominan itu A besar, U besar. Yang resesif A kecil, U kecil. Ya. Lanjut, heterozigot. Heterozigot adalah individu yang kromosomnya memiliki gen-gen berlainan dari sepasang atau suatu seri alel tertentu, ya. Nah, misalnya A besar, A kecil, U besar, U kecil, ini adalah heterozigot. Kita masuk ke contoh soal. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Tetapi ingat, kita pelajari yang sifat dominan. Artinya apa? Yang dominan, yang kuat yang akan muncul. Nah, contoh. Kacang ertis berbunga ungu, U besar disilangkan dengan kacang ertis berbunga putih, U kecil. Tentukanlah M1, F2, rasio genotip, rasio fenotip, ya, Kita jawab. Nah, langkah pertama, kita pelan-pelan, kita tentukan dulu parentalnya atau P1, ya, yaitu ertis berbunga ungu dan ertis berbunga putih. Ini adalah parentalnya. Nah, langkah yang kedua adalah kita lihat fenotipnya atau yang bisa kita amati, ya. Berarti bunga ungu dan bunga putih. Dan selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Maka kita cari genotipnya. Genotipnya adalah yang tidak kelihatan tadi adalah U besar, U kecil, ya. U besar, U kecil. Selanjutnya adalah gametnya. Nah, gamet ini adalah kita ambil dari pasangan alel ini, ya, dari genotip ini. Jika dia sudah sama seperti ini, jika dia sudah homozigot, maka kita ambil salah satu saja karena sudah mewakili, ya. Itu dia gamet. Nah, selanjutnya kita tentukan F1-nya. Caranya gimana? Kita tinggal silangkan saja U besar dikali U kecil, yaitu akan menghasilkan U besar, U kecil. Nah, U besar, U kecil, kita perhatikan U besar, U kecil. Ini mewakili warna ungu, ini mewakili warna putih. Maka ketika menghasilkan keturunan F1 atau filial 1, dia berwarna ungu. Kenapa berwarna ungu? Karena sifat dominan lebih muncul, ya. Nah, jadi akan menghasilkan F1 berwarna bunga ungu. Nah, lanjut. Karena kita disuruh untuk mencari F2. F2 atau filial 2, cara mencarinya adalah kita harus silangkan F1 dengan sesamanya. Artinya, F1 ini kita silangkan dengan sesama F1. Maka kita lihat dulu fenotipnya. Fenotip dari F1 apa? Ertis berbunga ungu, ya. Disilangkan dengan sesamanya, berarti disilangkan juga dengan ertis berbunga ungu. Nah, lanjut, genotipnya adalah bunga ungu. Genotipnya tadi adalah U besar, U kecil. U besar, U kecil. Kenapa sama? Karena dengan sesamanya. Oke, sampai di sini bisa dipahami, ya. Nah, lanjut, kita tentukan gametnya. Nah, karena ini berbeda atau heterozigot, maka kita ambil dua-duanya dari pasangan alel ini, yaitu U besar, U kecil, U besar, U kecil. Nah, kita silangkan untuk mencari F2-nya. Ya, kita silangkan U besar, U besar, U besar, U kecil, U kecil, U besar, U kecil, U kecil. Maka supaya lebih gampang mencari hasil persilangannya, kita gunakan tabel perhitungan. Yaitu, nah, bagaimana cara memasukkan huruf ini, ya, kode gen ini ke dalam?
Nah, ini kita anggap misalnya ini adalah tumbuhan yang jantan, ini ada tumbuhan yang betina, maka ini kita masukkan ke dalam tabel vertikal dan ini kita masukkan ke dalam tabel horizontalnya. Nah, kemudian kita tinggal silangkan U besar, menghasilkan U besar, U besar, U besar, U kecil, menghasilkan U besar, U kecil, U kecil, U besar, menghasilkan U besar, U kecil. Kenapa? Karena selalu ingat, karena ini masih dominan, maka yang selalu di awal adalah yang dominan. Nah, sementara U kecil adalah hasilnya adalah U kecil, U kecil. Nah, dari hasil persilangan ini kita bisa lihat genotip. Genotip berarti berupa kode huruf ya. Nah, U besar, ada U besar, U kecil, ada U kecil, U kecil. Maka kita lihat rasio genotipnya adalah U besarnya berapa? 1. U besar, U kecilnya ada 2, dan U kecil ada 1. Maka perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Nah, kalau kita buat dalam persen, ya, yaitu akan menjadi 25% berbanding 50% dan berbanding 25%. Dari mana ini? Nah, kita lihat jumlah keturunannya berapa? Ada 4. Maka kita lihat U besar ada berapa? 1. Maka untuk mencari perbandingan dalam bentuk persen, maka 1 per jumlah keturunan 1/4 dikali 100%, maka menghasilkan 25%. Hal yang sama juga, 2 per jumlah keturunan 2/4 kali 100% menghasilkan 50%. Itu untuk mencari perbandingan dalam bentuk persen ya. Nah, selanjutnya kita cari fenotip ya, ini maaf ya, fenotip. Fenotipnya yaitu ungu ya berbanding putih, karena ini yang bisa kita lihat. Fenotip itu kan yang bisa kita lihat, hanya ada 2 yang bisa kita lihat, yaitu ungu dan putih. Maka ungunya berapa? 3 berbanding 1, atau dalam bentuk persennya 75 berbanding 25%. Oke, bisa dipahami nih? Baik, untuk lebih memantapkan lagi, kita lanjut contoh nomor 2. Kacang polong berbiji bulat, K besar disilangkan dengan kacang polong berbiji kisut, K kecil. Tentukanlah F1, F2, rasio genotip dan rasio fenotip. Ya, fenotip. Nah, sama juga. Maka pertama kita tentukan apa? Ya benar, kita tentukan P1 dulu atau parentalnya, yaitu kacang polong berbiji bulat dengan kacang polong berbiji kisut. Oke, setelah kita dapat parentalnya, kita lihat dulu fenotipnya. Fenotipnya gimana? Bulat dan kisut ya, biji bulat dan biji kisut. Kemudian genotip ya, kita tentukan genotip. Genotipnya adalah, lihat bulatnya tadi K besar, kisutnya ada K kecil. Ini adalah genotip. Oke, selanjutnya apa yang kita tentukan adalah gamet. Nah, karena ini homozigot, ini juga homozigot, maka kita cukup ambil 1 gametnya. Kenapa? Karena dia sudah mewakili yang 2 ini. Ya, lanjut, maka kita akan mencari F1, yaitu kita silangkan K besar dengan K kecil. Maka menghasilkan F1-nya adalah K besar, K kecil. K besar ini adalah bulat dan K kecil ini adalah kisut, sehingga menghasilkan K besar, K kecil yang juga bulat. Kenapa hasilnya bulat? Karena dia sifat dominan. Bagus. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari F2. F2 ya, F2, maka hal yang sama kita lakukan, yaitu dengan cara menyilangkan F1 ini dengan sesamanya ya. Berarti K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil juga nanti. Nah, kita lihat parental yang keduanya atau induknya, yaitu polong bulat dengan polong bulat. Tapi perhatikan ya, fenotipnya ya, perhatikan genotipnya. Nah, di sini polong bulat, di sini juga bulat kisut ya, bulat. Tetapi genotipnya sudah menjadi K besar K kecil, K besar K kecil ya. Kenapa? Karena dia sudah bersifat heterozigot. Nah, lanjut kita tentukan gametnya. Maka karena ini sudah sifatnya heterozigot, maka dua-dua dari pasangan gen ini kita harus ambil untuk menyilangkan, yaitu kita silangkan K besar K besar, K besar K kecil. Nah, untuk mempermudah kita lakukan tabel persilangan, yaitu untuk
yang jantan ini kita anggap, kita letakkan secara vertikal. Untuk yang betina kita anggap, kita letakkan secara horizontal. Maka kita silangkan K besar dikali K besar, K besar, K besar, K besar dikali K kecil, K besar, K kecil dikali K besar, K besar, K kecil. Kenapa? Karena K besar itu adalah dominan. Dan dominan selalu yang muncul, dan yang muncul akan letaknya di awal. Paham ya? Dan K kecil. Ini adalah kisut. Nah, kita lihat. Ada berapa genotip yang bisa kita lihat? Ada K besar, K besar, K besar, K kecil, dan K kecil, K kecil. Maka kita lihat rasio genotipnya adalah 1, K besar 1 ya, berbanding 2, dan berbanding 1. Atau kalau kita presentasikan, 25%, 50%, dan 25%. Ini perbandingannya ya. Kenapa lagi tadi 20%? Maka 1/4 dikali 100%. Nah, untuk yang fenotip, perhatikan. Ada berapa yang bisa kita lihat sifat yang muncul? Ada 2, yaitu bulat dan kisut. Maka perbandingannya 3/1. Oke, gampang ya untuk monohibrid dominan. Oke, Bapak anggap ini sudah bisa dipahami ya. Nah, lanjut kita ke persilangan monohibrid dengan sifat intermediate. Ya, intermediate adalah apabila gen dominan dan resesif bertemu, maka akan dihasilkan sifat yang baru atau sifat antara karena masing-masing gen sama kuat. Contoh soal. Bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih, M besar, M kecil. Tentukanlah F1, F2, rasio genotip, rasio fenotip dengan ketentuan merah dominan terhadap putih. Oke. Langkah pertama, kita jawab dulu. Maka apa yang kita tentukan? Parentalnya atau P1, yaitu mawar merah dengan mawar putih. Oke. Kemudian fenotipnya adalah merah dengan putih. Itu yang muncul ya, yang bisa kita lihat. Lanjut, genotipnya adalah M besar, M kecil. Bagus ya. Kemudian kita tentukan gametnya. Gametnya adalah M besar, kita ambil 1. Kita ambil 1 M kecilnya. Kenapa? Karena sifatnya homozigot sudah ya. Ini homozigot dominan, ini homozigot resesif. Kemudian mencari F1, kita silangkan M besar dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil. Tapi ingat, di sini bukan warna merah lagi, tetapi sudah menjadi merah muda. Kenapa? Karena sifatnya intermediate, yaitu menghasilkan sifat yang baru atau sifat antara karena masing-masing gen M besar dan M kecil itu sama kuat sehingga menghasilkan warna yang baru, yaitu warna antara merah dan putih, yaitu merah muda. Oke, maka kita lanjutkan untuk mencari F2 atau filial yang kedua. Maka cara yang sama adalah F1 kali F1, yaitu merah muda dikali merah muda. Maka orang tuanya adalah P2-nya adalah mawar merah muda dikali mawar merah muda. Kemudian fenotipnya adalah merah muda dikali merah muda. Kemudian genotipnya adalah M besar M kecil, M besar M kecil. Oke, ini dia. Dan kita tentukan gametnya. Ingat, karena ini adalah heterozigot, maka kita ambil kedua pasangan alel itu, M besar dan M kecilnya kita ambil. Oke. Dan kita silangkan seperti biasa. Untuk mempermudah F2, kita lakukan tabel persilangan. Nah, kita silangkan M besar dikali M besar, M besar, M besar, M besar dikali M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M besar menghasilkan M besar, M kecil, ya. Karena selalu diawali yang dominan ini ya. Kemudian M kecil, jadi warna putih. Nah, kita lihat genotip yang muncul, di mana M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, dan M kecil ada 1. Maka perbandingannya adalah 25% berbanding 50% berbanding 25%. Nah, untuk fenotip, perhatikan fenotip, ingat yang muncul. Ada berapa warna yang muncul? Ada 3. Ada 3 yang muncul, yaitu merah, merah muda, dan
putih. Nah, yaitu merahnya berapa? 1, merah mudanya ada berapa? 2, dan putihnya ada berapa? 1. Nah, sehingga perbandingannya 25% berbanding 50% berbanding 25%. Nah, untuk persilangan monohibrid intermediate, rasio genotip sama dengan rasio fenotip. Kalau yang sifat dominan tadi, rasio genotip tidak sama dengan rasio fenotipnya. Ya, kenapa? Karena untuk sifat intermediate ini akan menghasilkan warna baru atau warna antaranya tadi di sini. Oke, bisa dipahami? Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Semoga adik-adik sekalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.